Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Welcome back to my material again. In conditional sentence type 3, I am Rahmat Ahmad from Senior High School to Sidrap. How is it going today? I hope you all is well, and I hope that you can follow my materials. And hello my fellow teachers, my beloved students, all of far up South Sulawesi. Happy Monday for you all. I hope that for this Monday can give you a strong spirit and a high motivation for do the best for this week. Well, today we are going to give you material and then sharing to you all about conditional sentence type 3. Well, before I can teach you my material, we would like to say to you all that we have already told you that about the conditional sentence type 0, 1, 2, and today type 3. Well, maybe you say, what happened to conditional sentence have many types? Yeah, it is depends on the time and depends on events, right? Well, we want to go to my material. I will show you the picture. Let's check the picture. Have you ever do like this? Pernahkah Anda seperti ini? Ya. You touch your head, and it is different picture between the man beside him to his glasses. He smile. What happened with his friend to touch his head and then to think something? Yeah, this is examination time. Ini adalah waktu ujian. Maybe the glasses man smile to send a great smile because maybe they can answer the question easily. But it is different between the man. Yeah, his head maybe is so is hideous because it's so hard to answer the question, so difficult to answer the question. So they just think that how to cheat to the others. This is the opening of my material. If only he had not cheated. Ya, mungkin dia berpikir ini mau nyontek ya. If only he had not cheated. Well, conditional sentence type 3. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang conditional sentence type 3. Jadi saya akan antar yang pertama, di sini saya akan menjelaskan ke Anda. Before go to the conditional sentence type 3,
we would like to explain you the conditional sentence type 0. This is explain about the general truth. Jadi ini akan berbicara tentang kebenaran umumnya. Ya, ini berbicara tentang kebenaran umum. Example, if the sun in the west, ya, it will be at night. It will be at night. Itu artinya adalah kebenaran umum. Kalau mataharinya sudah di sebelah barat, itu menandakan akan malam. Itu adalah contoh dari conditional sentence type O. Conditional sentence type 1 explain about unreal situation in the present time. Conditional sentence type 1 explain about unreal situation in the present time. Example, if you touch me, I will ask my teacher. If you touch me, I will ask my teacher. Itu adalah sesuatu yang terjadi di waktu sekarang. And the next, ini adalah unreal situation in present. Sekarang, bagaimana dengan conditional sentence type 2? Itu juga berbicara tentang unreal situation, but in past. Jadi seperti itu. Jadi conditional sentence type 2 told about unreal situation in past times. Nah, di sini banyak contoh yang bisa kita lihat seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan melihat di conditional sentence type 3. Apa sih itu conditional sentence type 3, teman-teman? Conditional sentence ini adalah suatu kalimat, kita jelaskan secara general ya. Apa sih itu conditional sentence? Jadi conditional sentence adalah kalimat yang menyatakan syarat terjadinya suatu peristiwa. Ada syarat ya, ada syaratnya di situ terjadinya suatu peristiwa. Nah, bagaimana dengan type 3? Conditional sentence type 3 itu adalah unreal condition in past. Berarti kalau begitu sama dengan tipe 2 ya? Nah, sekarang kita lihat apa bedanya. The type 3 unreal condition in past dan tidak mungkin terjadi di dunia past. Ya, impossible. Tidak mungkin terjadi di waktu lampau. Waktu dan fakta itu terjadi pada past time. Jadi time and facts happen in the past time. Jadi seperti itu tentang conditional sentence type 3. Well, conditional sentence type 3, it is used to describe wishes and dreams about past situation, events that didn't take place. Yeah, I believe that all of my beloved students and my fellow teachers always, every time or every day, have a wishes or dreams. If you are celebrate your birthday party, you have a wishes. Your friends give you wishes. Your family give you wishes. And give you dreams. Your friendship give you dreams. Your best friend. So, maybe you have imagination that to do or to give wishes or dreams. But this is past situation or event that didn't take place. Jadi biasa kita punya angan-angan, punya mimpi di waktu lampau tapi itu tidak terjadi ya. Ya, you are grade 3 right now. Kalian sudah kelas 3. So, maybe you have imagination, you have a wishes or dreams in the past times.
what are you doing when you are graduated from senior school? Ya, you have a wishes or dreams. Jadi di sini kita lihat ada wishes, ada dreams kita. Nah, biasanya itu wishes dreams-nya ya seperti itu tadi. Example, if I had won the championship, I would have been very famous. If I had won the championship, I would have been very famous. If I had won the championship, jika saya menang kejuaraan, I would have been very famous. Saya akan menjadi terkenal. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi, if I had won the championship, itu adalah conditional sentence yang berbicara conditional. I would have been very famous. Jadi ini adalah bagian daripada main clause-nya. Dan di atas ini bagian daripada sub clause-nya. Atau condition-nya. Conditional sentence-nya. Dari di sini kita lihat. Sub clause dengan main clause-nya adalah I would have been very famous. Nah, di contoh yang kedua, if I had passed the exam. Jadi, if I had passed the exam. Ini lagi memakai kata kerja bentuk ketiga. Ya, dia bagian daripada past perfect. If I had passed the exam, I would have been awarded the scholarship. If I had passed the exam, I would have been awarded the scholarship. Jadi, jika saya lulus ujian, I would have been awarded the scholarship. Nah, di situ, di subclause-nya, dikatakan had passed the exam dalam bentuk past perfect. Dalam I would have been awarded the scholarship, itu adalah main clause-nya yang sudah memakai bentuk past perfect di situ, kita lihat. Nah, di sini, I would have been awarded the scholarship. Ada kata would have been awarded the scholarship. Jadi sekarang beasiswa sudah banyak, scholarship-nya sudah banyak. Ya, jadi saya minta kalian untuk menjadi skuter. Apa itu skuter? What is skuter? Scholarship hunters. Ya. Oke. Well, how to make impacts in conditional sentence. Bagaimana sih membuat fakta dalam conditional sentence? The first is to analyze the sentence. Analyze the sentence. Di sini kita lihat bagaimana sih menganalisa kalimat itu. Ya, tentu adalah read all of the sentence. Membaca semua kalimatnya. Yang kedua, change if to because or so. Jadi di situ kita melihatnya adalah ada mengubah kata if itu menjadi kata because or so. Jadi seperti yang saya bahas di slide sebelumnya di conditional sentence type 2, ada kata-kata lain yang bisa kita pakai selain kata if. Ya, it's so many words. Ada banyak kata-kata yang bisa kita pakai ya selain because and so. Tapi di sini saya menjelaskan only because and so. And the third one, make impacts in conditional sentence adalah memakai simple past. Oke ya. Dia memakai bentuk past di situ. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana patterns-nya. Patterns itu adalah pola. Polanya di sini bisa kita lihat because if change to because. So because plus subject plus verb-nya. Jadi ada kata because, subject plus verb-nya di situ. Nah, di sini kita melihat contohnya because subject plus verb itu adalah dia adalah subclause-nya di situ ya.
Subclause itu, ya itu tadi, subclause itu ya identik dengan penggunaan kata because yang diganti dengan kata if itu tadi. Terus selanjutnya ada subject plus verb adalah bagian daripada main clause-nya. Perhatikan, this is comma. Ya. Terus itulah menjadi main clause-nya subject, verb-nya. Or bisa juga because-nya tidak di initial, tapi bisa juga posisinya dia di middle. Jadi because-nya itu bisa berada di tengah, middle-nya. Tapi caranya bagaimana change main clause-nya ke depan, baru because, kemudian diikuti dengan subclause-nya. Ya, seperti itu polanya. Dan yang pola ketiga, the third pattern is subject plus verb. Jadi ada subject plus verb-nya. Di situ ada subclause-nya. Nah, diikuti koma dengan memakai kata so. Ada kata so-nya. Nah, ini tadi because-nya ditambah subject plus verb adalah main clause. Jadi dia seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana sih mengukur faktanya, how to making facts in conditional sentence. If conditional sentence is positive sentence, so the fact is negative sentence. If the conditional sentence is negative, so the fact sentence is positive sentence. Jadi tidak pernah ketemu positif-positif ya, selalu positif, negatif, negatif, positif. Ya, seperti itu harus diingat. Jadi conditional sentence, jadi saya singkat saja CS ini adalah conditional sentence. Maka facts-nya di situ bisa kita lihat. Let's check the example. If Baco had come last night, we would have been sad. If Baco had come last night, we would have been sad. Coba lihat conditionalnya di situ, subclause-nya. If Baco had come, came, come. Ini adalah bentuk dari kata kerja ketiga ya. Memang memiliki kata kerja yang sama ya, antara come, came, come. Sama kan? Verb satunya sama dengan verb tiganya. Ingat ini teman-teman, come, came, come. Jadi dia posisinya sebagai kata kerja bentuk ketiga di situ. Dan perlu saya tambahkan hanya ada dua ya, come, came, come dengan run, ran, run. Yang sama modelnya. Biar sekalian saya jelaskan. Run, ran, run. Because the big problem for most school in South Sulawesi is to understand the irregular verbs. Jadi kalau sudah masuk kata kerja irregular, wah, it's so hard. Because if you open the dictionary, the irregular verb explained start from alphabet A until Z. A, B, C, D, Z. Yeah, maybe it's make you confused. Itu membuat kita pusing. Tapi beberapa cara yang selama ini saya pakai di sekolah saya coba kelompokkan irregular verbs itu. Bukan berarti regular tidak penting ya. Kalau regular kan ya just plus ed or d. Kalau irregular artinya memang penting untuk kita buatkan pola example karena modelnya hanya 4 ya. Yang pertama adalah no changes. Jadi ada kata kerja memang yang tidak mengalami perubahan. Misalnya cut, put, let, hit, set, wet. Itu kurang lebih 30 ya dengan modifier jumlahnya. Terus yang kedua ada kata kerja kedua ketiga yang sama ya. Misalnya keep, kept, ya. Sleep. Terus yang ini yang ketiga, kata kerja pertama dan ketiga sama. Come, came, come, run, ran, run. Terus yang terakhir adalah rhythm irregular. Yang berirama yang memang tidak ada yang sama ya. Misalnya go and gone. Sing, seng, sang, ring, reng, rang.
take, took, taken, give, gave, given. Jadi mereka ada pengelompokan. Well, itu hanya additional saja ya, tambahan. Nah, sekarang kita lihat, if Baco had come last night, we would have been sad. We would have been sad. Jadi, we would have been sad. Jadi, if Baco had come last night, jika Baco datang kemarin malam, we would have been sad. Kami akan menjadi sedih. Nah, faktanya bagaimana? Karena kalimatnya ini adalah, coba tebak teman-teman. Ayo. Ini adalah, kalimatnya adalah positif. The positive sentence. So, the past use negative sentence. Oke? Jadi faktanya bagaimana? Ya, because Baco didn't come. Because Baco didn't come last night, we were not sad. Coba tebak. Kalau di sini come-nya ini kata kerja pertama atau ketiga? Ayo. Come-nya di situ verb 1 atau verb 3? Ya, verb 1. Jadi, because Baco didn't come last night, we were not sad. Jadi, dia bentuknya negatif. Nah, itu kalau memakai because. Pak, bagaimana kalau because-nya di tengah? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? What about if because in the middle of the sentence? Berarti kalau begitu kita pakai rumus yang ini. Bagaimana rumusnya kalau dia seperti itu? Berarti kita lihat main clause-nya. Main clause-nya berarti we were not sad. We were not sad. We were not sad. Baru masuklah because-nya. Because kita lihat subclause-nya apa? Because Baco didn't come. Because Baco didn't come last night. Okay. We were not sad because Baco didn't come last night. Itu kalau because-nya berada di tengah. Kalau tadi ini dia initial. Dia berada di depan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia di tengah? So, coba kita lihat. Kalau dia di tengah, berarti Baco didn't come last night. So, we were not sad. So, we were not sad. Nah, ini adalah penggunaan kata so. Oke, teman-teman. My beloved students and my fellow teachers. Sekarang kita lihat di sini. Jadi, untuk mengubah kata if, boleh kita memakai kata because and so, dan tentunya dengan simple past. Well, let's check the next slide. Perfect modal auxiliaries. Nah, di sini akan kita lihat perfect modal auxiliaries-nya. Ya, perfect-nya gimana? Unfulfilled intention and preferences. Would and would rather. Jadi biasakan kita tidak menepati sesuatu. Ada intention, ada niat yang kita tidak tepati. And preferences. So, you choose would and would rather. Let's check the example. I would have gone, but it was impossible. I would have gone, but it was impossible. Ya, ini tidak menepati ya. Dia akan pergi, tapi it was impossible. Tapi tidak mungkin ya. Jadi unreal dia unreal condition. Makanya ada yang ditebalkan ini adalah kata would have-nya. I would have gone,
but it was impossible. Means-nya apa? Would have refers to past intention that were not fulfilled. Ya, itu tidak ditepati. Meskipun ada kata gone di sini ya, dari kata kerja bentuk ketiga, go, went, gone. Next, I would rather have gone with you than stay here. I would rather have gone with you than stay here. Means-nya bagaimana? Coba lihat. Would rather have. Oke. Itu ada kata would rather have. Would rather have refers to past preferences that were not fulfilled. Ya, sama saja. Unfulfilled intention and preferences would and would rather. Nah, inilah yang kita pakai untuk modal auxiliaries untuk menyatakan sesuatu yang kita tidak tepati, teman-teman. Well, perfect modals material, we are talking about past possibilities. Past possibilities, di sini modalsnya yang muncul adalah ada could, might, and may. Could, might, and may. Let's check the example. I could have gone later. I could have gone later. Nah, di situ ada diboldkan, ditebalkan. Could have. Oke, jadi pertemuan antara modals di situ ya. Modals dengan perfect, past perfect ya, have gone. Nah, di situ kita lihat I could have gone later. Yang kedua, he might have called. He may have left dengan he might have called. Bisa kita lihat. He might have called. Might have called. Itu diikuti dengan kata called di situ. And the next, he may have left already. Ya, he may have left already. Dari kata leave, left ya, seperti itu. Jadi, could have, may have, and might have refer to past possibilities. Jadi itu adalah kemungkinan di waktu lampau ya. Could have, may have, and might have. Or might have. Refers to the past possibilities. And in many cases, the speaker or writer is uncertain whether the action took place. Ya, seperti itu. Jadi, penggunaan modals dalam conditional sentence type 3, inilah beberapa contoh-contoh yang bisa kita berikan. Well, move to the next slide. What about the patterns? Bagaimana dengan bentuk pola di sini dalam bentuk perfect-nya? If clause perfect, subject plus would, could, or might plus have plus verb 3. Jadi ada penggunaan kata have verb 3-nya sebagai result di situ. Remember, you can also put the result clause first without using a comma between the clauses. Ini sama semua ya. Conditional sentence type 0, 1, 2, 3 itu sama semua. Bahkan mix juga seperti itu. Nah, example-nya seperti apa? If I had chosen to study in Hawaii, I could have gone swimming every day. Wow, ini ada kampus yang ada kolam renangnya ini. Bagaimana kalau di sekolah Anda punya kolam renang? If I had chosen, kita lihat, if I had chosen to study in Hawaii, I could have gone. Ada kata could. I could have gone swimming every day. Jadi dia diikuti dengan verb 3 ya. Kalau ini chosen ya.
Dia seperti itu. Ini adalah modelsnya, dan have, gone-nya adalah verb 3-nya ya. Go, went, gone. Swimming every day. Nah, let's check the second examples. If I had visited New York on my last trip, I would have seen the Statue of Liberty. Jadi New York itu ada di bawah kita ya, tepat di 180 derajat kita dari bumi. If I had visited New York on my last trip, I would have seen the Statue of Liberty. Jadi di situ dijelaskan juga if-nya, if I had visited. Nah, ini pakai regular, tinggal tambahkan ini. New York on my last trip, I would have seen. I would have seen the statue. Jadi ada kata I would have seen the Statue of Liberty. Jadi bisa kita lihat ada penggunaannya di situ. Would have seen. Kalau seen kata kerja ketiga, yang pertama see, kedua saw, dan yang ketiga adalah seen. See, saw, seen. Well, itu tadi adalah tentang pola. Sekarang setelah pola kita akan berbicara omitting. Omittingnya di sini adalah, apa sih itu omitting itu? Omitting itu adalah penghilangan conjunction if dan disertai dengan inversi. Jadi ada yang dihilangkan. Mungkin biasa kamu lihat soal conditional sentence, tapi kita tidak menemukan kata if-nya. Itu adalah omitting namanya. Nah, bagaimana materinya? Yang pertama kita bahas adalah menghilangkan conjunction if. Jadi if-nya hilang. Maka kalau if-nya hilang, maka itu berubah. Yang kedua adalah disertai dengan inversi. Inversi itu adalah ada penukaran. Nanti di situ penukarannya bagaimana? Nanti akan kita lihat di contohnya di sebelah. Yang kedua adalah posisinya adalah initial. Dia berada di depan. Jadi omittingnya itu berada di depan. Syarat-syaratnya apa? Tanpa syarat. Ya, ini tidak ada syarat-syaratnya ya, seperti omitting yang lain. Sekarang kita lihat, if you had told the truth last night. If you had told the truth last night. Jika kamu berkata benar kemarin malam, I would not have been angry. Saya tidak akan marah. Nah, kita lihat I would not have been angry. Nah, sekarang ini adalah kalimat fullnya ya, belum omitting. Sekarang bagaimana kalau omittingnya? Yang pertama adalah kita hilangkan dulu if-nya. If-nya hilang. Yang kedua, apa yang kita lakukan sesuai dengan tahapannya yang di sini adalah inversinya. Apa yang diinversi? Yang diinversi adalah had-nya ini kita pindahkan ke depan. Nah, diikuti dengan you. Jadi, had you told the truth last night, I would not have been angry. Saya ulangi sekali lagi. Omittingnya hasilnya adalah had you told the truth last night, I would not have been angry. Okay. I have all of you still follow me, my materials. If you have a question, you can raise hand or chat on Zoom application. Well, sekarang akan kita lihat. Selain tadi penghilangan katanya, omittingnya, ada juga istilah ellipticnya, elliptic in conditional sentence. Jadi ada penghilangan kata-kata yang sama ketika conditional sentence digabung dengan pack of subclause, dengan faktanya. Tadi kita sudah bicara fakta ya. Sekarang syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah conditional sentence type 2 and type 3. Bagaimana patterns-nya? Patterns-nya akan coba kita lihat. Kita akan lihat patterns-nya. Yang pertama adalah pack of subclause
koma, diikuti dengan conjunction but, dilanjutkan dengan if plus subject plus verb, and subject plus verb on main clause di conditional sentence. Ataukah yang kedua, fact of subject clause-nya itu if ditambah subject plus, kemudian subject plus-nya main clause. Nah, itu ada mengalami penghilangan nanti di situ. Ada yang kita hilangkan ya polanya. Apa itu yang kita hilangkan? Kita akan lihat ya adalah if dan subject verb-nya nanti akan hilang. Itu diubah di elliptic ke subclause-nya, kemudian main clause-nya utuh ya, tidak mengalami perubahan. Sekarang kita cek contohnya. Bagaimana contohnya? Example, if you had passed the exam last night, I would have treated you. I would have treated you, itu adalah kalimat full-nya. Sekarang faktanya bagaimana? Kita pakai because. If-nya dihilangkan ya. Because, ya ingat kalau kita berbicara fakta, faktanya ini adalah kalimatnya positif ya. Ini adalah kalimatnya positif. Sekarang faktanya berarti kita berbicara negatif. Because you didn't pass the exam last night, I didn't treat you. Maka kita kembali ke bentuk fakta itu berbicara tentang simple past. Simple past. Because you didn't pass the exam last month, I didn't treat you. Sekarang bagaimana menghilangkannya? Tadi menghilangkannya ada rumusnya kan? Ada di slide slide di atas. Jadi fact of subject clause-nya. Sekarang kita lihat. Mana sih yang menjadi bagian dari fact of subject subject clause-nya? Apa? Subclause-nya. Subclause-nya di situ akan kita lihat. Berarti elliptic yang pertama adalah you didn't pass the exam last month. You didn't pass the exam last month. Jadi itu adalah bagian dari fact of subclause-nya. Ya. Jadi kita tidak ambil because-nya lagi di situ. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan kita lihat, kita lengkapi dulu if subject verb-nya dulu dengan subclause-nya. Maka kita ambil yang kalimat yang di atas. If you had passed the exam last month. Kemudian lihat lagi rumusnya, setelah itu kita ambil subject verb-nya pada main clause-nya. Main clause-nya I would have treated you. Nah, sekarang kita cek bagaimana polanya ini. Bagaimana pola di sini if subject verb-nya di elliptic ini dihilangkan ke subclause-nya. Maka kita langsung hilangkan ya. Nah, ini sudah ada penghilangannya pas di exam dengan last month. Itu dihilangkan. Jadi itu hilang. Jadi di situ kalimatnya adalah you didn't pass the exam last month. If you had, I would have treated you. Ya, seperti itu ya. Oke. Kita ke next slide-nya adalah bagaimana to imply the conditional sentence. Bagaimana sih itu pengandaian? Pengandaian tanpa memunculkan if clause. Itu ya kalau implied. Kedua adalah pengandaian tersirat. Yang ketiga adalah memunculkan certain words. Misalnya kata but, otherwise, atau ada kata without. Nah, di sini polanya, patterns-nya kita akan berbicara. Lihat baik-baik polanya. Jadi dia subject verb-nya itu di main clause. But-nya berada di tengah tambah subject verb-nya. Atau kalau dia otherwise di tengah, berarti dia subject verb pakai semicolon ya.
subject verb main clause-nya, ditambah otherwise, kemudian tambah fact of subclause-nya. Atau boleh juga pakai titik, atau pakai kata without. Without bagaimana kalau without-nya? Ini preposisinya di sini ya. Di sini adalah subject plus verb di main clause-nya tambah without plus object of preposition. Object of preposition ini apakah dia noun, apakah noun phrase, gerund, dan bagian daripada fact of subclause-nya. Syaratnya harus type 3. Contoh, ini kalimatnya ya. If Vika hadn't smiled, if Vika hadn't smiled, Roy wouldn't have slept. Bagaimana faktanya? Ya pasti kalimatnya positif karena tadi adalah negatif. Because, kita lihat, because Vika smiled, kita ambil subclause-nya, because Vika smiled, Roy slept, ya Roy slept di situ. Fact-nya itu ya. Nah, sekarang implied-nya bagaimana? Penghilangannya. Roy would not have slept, but Vika smiled. Roy wouldn't have slept, but Vika smiled. Nah, ada kata but kita letakkan dia di tengah. Itulah polanya. Terus, bagaimana kalau penggunaan kata without-nya? Kalau penggunaan kata without-nya adalah, bisa kita lihat di situ, dia berada di, di otherwise-nya ini, dia berada di tengah ya. Vika smile, semicolon otherwise, Roy wouldn't have slept. Atau di without-nya, Roy would not have slept without Vika smile. Nanti itu bisa diperagakan ya, dipraktekkan itu. Nah, sekarang kita masuk soal. If you hadn't helped me yesterday, I would not have succeeded. Yang saya tanyakan adalah bagaimana faktanya? Ayo, ada yang bisa jawab? My English teachers, I hope is it clear questions. If you hadn't helped me yesterday, I would not have succeeded. Kira-kira faktanya bagaimana? Nah, kita akan bantu ya. Misalnya, kita lihat dulu yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu. Ini soalnya dia negatif atau positif. Negatif kan? Negatif sentence. Berarti faktanya adalah positif. Bagaimana positifnya? Ya, kita akan lihat faktanya. Kita akan jawab ya. Sambil menunggu jawaban teman-teman. Oke. Because you helped me yesterday. Jadi ada kata because-nya, if-nya tidak dipakai lagi. Because you helped me yesterday, I succeeded. Jadi because ditambah dengan subject verb pada subclause-nya. Baru ditambah dengan subject verb di main clause-nya. Karena kamu membantu saya kemarin, saya berhasil. Itu adalah faktanya. Sekarang, kalau kita mau hilangkan, bagaimana kalau kita hilangkan? Omittingnya bagaimana? Ini kita tidak pakai lagi if ya. Kalau omittingnya itu berarti kita pakai dulu faktanya, prosesnya. Kita akan lihat faktanya. Dan juga ada di inversi. Bagaimana modelnya? Jadi, had you not helped me. Had you not helped me yesterday, I wouldn't have succeeded. Jadi, main clause-nya tidak berubah, tapi yang berubah adalah, ya, itu tadi, if-nya hilang. Jadi, if-nya ini hilang, terus kata had-nya, ya, had-nya ini disimpan di depan. Jadi, had you, kemudian diikuti dengan kata you. Had you not helped me yesterday, I wouldn't have succeeded. Oke ya? Seperti itu. Terus, elliptiknya bagaimana?
Kalau misalnya ada beberapa bagian yang kita hilangkan. Nah, akas soalnya, oke, kita lihat jawabannya ya. You helped me yesterday, I succeeded. Ya, terima kasih Pak siswa dari Bapak Naim. Itu tadi ya jawabannya, omitnya. Oke, give applause to you all. Nah, sekarang kita lihat elliptidnya bagaimana. Elliptidnya di sini kita akan lihat. You helped me yesterday. Karena elliptid tadi ada rumusnya kan? You helped me yesterday, but if you had helped me yesterday, I would not have succeeded. Tentu ada yang dihilangkan nanti di sini. Apa yang dihilangkan? Kita akan lihat. Ya. Di elliptidnya. Nah, sekarang help-nya hilang. Help-nya kita hilangkan. Terus apa lagi yang hilang? Ya, me-nya juga kita hilangkan. Karena sudah dijelaskan di sebelumnya. Karena dia yesterday-nya juga kita hilangkan. Jadi, model elliptidnya itu adalah you helped me yesterday, but if you hadn't, I wouldn't have succeeded. Okay. I believe that I hope you understand my material for today. Thank you for your golden time with me, Rahmat Ahmad, as the English teacher from Senior High School 2 Sidrap. Well, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.